Mungkin Anda pernah mendengar satu kasus yang viral di akhir tahun 2025, seorang dosen meludahi wajah seorang kasir di minimarket dan kasusnya jadi viral. Kronologinya, dosen ini, memotong antrean di minimarket kemudian ditegur oleh kasir yang bernama N, usia 21 tahun. Nah, N menganggap tegurannya itu sopan, tapi si AS ini merasa tegurannya tidak sopan, menyinggung, dan menuduh dia akan sesuatu yang tidak dia lakukan, yaitu dia merasa tidak memotong antrean. Akhirnya dia meludahi kasirnya itu di wajahnya karena merasa tersinggung. Akhirnya konsekuensinya viral di media sosial, dia kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Dia merasa tidak adil. Pengabdian 30 tahun hilang hanya dalam waktu beberapa detik aja karena viral tadi. Jadi situasi-situasi yang kita anggap sepele itu bisa jadi besar sekali dan bisa merugikan sangat banyak, ya. Tapi kita akan bahas nih di video ini dasar biologisnya. Pertama kita doakan dulu semoga yang bermasalah AS dan N ini bisa mendapat solusi yang terbaik. Tapi di video ini kita akan bahas, saya Dr. Uli di Forum Merdeka ini kita akan membahas neurobiologi dari kemarahan impulsif. Jadi marah, kenapa ada yang sampai seperti itu? Kenapa marah ada yang bisa disalurkan? Nah, kita akan belajar apa sih yang terjadi dalam kepala, namanya neurobiologi. Dengan studi kasus yang tadi dosen meludahi kasir. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau kita sudah siap, ayo kita mulai. Nah, yang kita akan bahas dulu apa itu neurobiologi kemarahan. Jadi marah itu adalah sesuatu yang responsif, respon. Nah, kalau kita ada bahaya, kita akan merespon, bisa melawan atau kita lari. Kalau lawannya terlalu besar, kita akan cenderung lari atau diam, ya. Tapi kalau lawannya kita anggap lebih kecil, kita akan berusaha untuk agresi. Nah, ketika kita marah itu kita aktifkan sistem di otak kita. Jadi otak kita ada beberapa bagian, ada otak yang untuk berpikir namanya prefrontal, kemudian ada otak untuk merasakan emosi namanya sistem limbik. Nah, ketika kita marah, ke-trigger, tersinggung, itu ada sinyal-sinyal kimia yang dilepaskan, ya. Nah, yang dilepaskan oleh sistem limbik tadi. Nah, kalau kita tidak kendalikan dari depan atau prefrontal cortex, ya korteks yang untuk berpikir tidak mengendalikan, maka limbik kita ini akan lebih dominan. Jadi yang keluar behavior-nya itu yang impulsif, yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, "Kok bisa ya orang seperti itu? Kok bisa meludahi orang lain di tempat umum?" Itu karena yang bagian berpikirnya itu tidak dipakai atau mengalami gangguan, shutdown ya dia. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Pertama kita bahas dulu amigdala, itu pusat alarm otak. Ketika kita merasa ada bahaya, ya terancam ya, ancaman bisa fisik, bisa ancaman psikologis. Nah, kalau dalam kasus ini, dia mendeteksi AS mendeteksi ada ancaman ego. Jadi merasa harga dirinya dijatuhkan karena ditegur oleh kasir, padahal saya lebih tinggi mungkin, saya lebih berpendidikan, mungkin saya lebih terhormat daripada hanya sekedar, mohon maaf, kasir. Jadi dia menganggap egonya terancam oleh yang lebih rendah, maka dia akan melawan, akan menyerang karena merasa lawannya lebih lemah. Nah, respon primitif kita itu biasanya bisa secara fisik, misalkan mukul, atau berteriak, atau marah. Nah, itu tergantung dari, 2 hal. Satu memang bawaannya, jadi perasaannya apa. Kalau kita merasa jijik, merasa, yang lawannya itu menjijikkan atau lebih rendah, itu ada respon-respon seperti itu. Itu primitif, ya kayak, muntah atau, meludah. Nah, itu merasa lawannya itu lebih rendah atau, menjijikan gitu ya. Nah, tapi kalau verbalnya keluar misalkan teriak gitu ya, itu berarti kita ingin dia, merasa terancam gitu. Atau kalau kita fisik ya, itu biasanya kita merasa lawannya itu harus dilumpuhkan secara fisik. Nah, ini karena lawannya itu kebetulan perempuan dan dianggap lebih rendah, makanya kemungkinan respon yang keluar primitif itu adalah meludah tanpa berpikir panjang. Nah, selain dari respon primitif, itu juga ada, respon dari yang dipelajari. Jadi tergantung budayanya. Jadi, beberapa culture, beberapa budaya itu menganggap, ketika kita merendahkan orang itu dengan cara meludah. Tapi tidak di semua budaya itu ada, ya. Tapi, itu ada beberapa budaya mungkin menurut agamanya atau menurut sukunya atau menurut kebudayaan yang dia anut, itu respon-respon itu akan keluar. Misalkan Anda pernah lihat koboi di Amerika itu meludah atau meludah terus ke tanah, terus diinjak. Nah, itu juga, secara budaya.
gitu. Jadi selain memang dorongan dari bawah sadarnya primitif, ada juga dorongan bawah sadar yang didapat dari yang dipelajari di sekitar, gitu. Nah, faktor risikonya apa? Jadi ada kalanya respon itu tidak keluar secara impulsif. Nah, ketika keluar secara impulsif berarti remnya blong. Yang gasnya keluar, remnya blong. Remnya adalah yang otak untuk berpikir tadi, prefrontal. Nah, kalau prefrontalnya blong itu biasanya karena stres kronis atau ada trauma masa lalu yang membuat jadi lebih reaktif, jadi berlebihan responnya. Nah, si korteks prefrontal yang kita anggap sebagai otak manusia modern yang bisa dipakai untuk berpikir, merencanakan, memutuskan, mengevaluasi, itu bertindak sebagai rem dari impuls tadi. Ya, jadi amigdalanya aktif, apakah semua pikiran bawah sadar kita itu akan dikeluarkan? Misalkan Anda melihat ada lawan jenis menarik gitu, apakah Anda langsung melampiaskan nafsu seksual Anda? Tentu enggak ya. Atau Anda melihat ada orang yang menyebalkan, apakah Anda langsung tampar? Ya tentu tidak ya, ada impuls seperti itu, ada dorongan seperti itu, ada yang ngerem. Siapa yang ngerem? Adalah otak prefrontal atau prefrontal cortex ya, bertanggung jawab atas pengendalian diri, empati, dan memutuskan. Jadi ketika depannya dol atau remnya blong, si amigdala itu membajak prefrontal cortex saat marah. Jadi kemampuan berpikirnya turun, kecerdasannya turun. Nah, jadi wajar aja pada kasus tadi, dosen yang pendidikannya tinggi ya, misalkan dia S3 atau bahkan mungkin sudah guru besar, itu tetap aja ketika otaknya shutdown, bagian prefrontalnya yang aktif amigdalanya, itu kecerdasannya langsung turun drastis, IQ-nya langsung terjun bebas. Makanya responnya seperti orang yang tidak berpendidikan. Itu wajar aja gitu. Nah, tapi prefrontal cortex ini sebenarnya dalam keadaan normal itu dia seperti rem yang otomatis. Nah, kapan dia blong, kapan dia loss gitu ya, itu biasanya karena dia lemah, dalam kondisi lemah. Biasanya apa? Satu, energinya. Mungkin kurang tidur, terus stresnya tinggi, atau ada toksik, misalkan dari alkohol atau substance atau obat-obatan yang lain-lain itu menyebabkan otak depannya atau otak prefrontalnya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi prefrontal cortex itu seperti CEO atau atasan, ya bos lah, big boss, direktur utama. Kalau kecapean, dia bisa keputusannya jadi jelek atau kecapean, terus tindakan atau keputusan-keputusan di kantor itu diambil alih oleh anak buahnya yang level pendidikannya mungkin lebih rendah atau level pengalamannya lebih rendah. Jadi keputusannya ngawur. Jadi istilahnya amigdala tuh yang baperan, anak buahnya pendidikan mungkin nggak terlalu tinggi, pengalaman nggak banyak, pokoknya bertindak berdasarkan emosi dan pengalaman. Si prefrontal cortex tuh direktur utamanya yang lebih berpendidikan, lebih berpengalaman. Jadi kalau keputusannya dari yang direktur pasti lebih berpendidikan, lebih berpengalaman, lebih teratur, tertata. Tapi kalau keputusannya dari amigdala, nah itu akhirnya yang terjadi. Makanya kok bisa sih dia ngeludahin orang lain di muka umum gitu? Bisa aja ketika yang bertindak itu adalah amigdalanya. Nah, di dalam kepala kita saat lagi marah itu hormon-hormon juga bergejolak ya, misalnya ada adrenalin, ya detak jantungnya naik, energinya meningkat, ya. Kalau adrenalin berlebihan itu bisa menyebabkan agresi. Agresinya berupa fisik ya tadi, atau verbal misalkan teriak, marah, atau banting barang. Nah, dalam kasus ini meludah gitu ya. Nah, kortisol juga mengurangi kontrol diri. Jadi kalau kortisol tuh hormon stres, kalau kita kortisolnya tinggi terus, stres, banyak pikiran terus, maka kontrol untuk tindakan kita juga menurun. Nah, serotonin untuk mengatur mood, keseimbangan emosi. Kalau serotoninnya rendah itu meningkatkan impulsif ya. Jadi kadang-kadang kita misalkan makan, itu kita ada keinginan untuk makan, ya ada impulsif ya. Tapi atau misalkan ada lawan jenis yang lewat, kadang-kadang ada dorongan seksual, yaitu namanya impuls. Apakah dorongan seksual itu akan diteruskan atau dijadikan tindakan? Tentu enggak, ya karena ada pengaturnya, yaitu selain prefrontal cortex juga hormon namanya serotonin. Nah, serotonin ini tinggi ketika kita merasa penting, merasa diperlukan. Nah, mungkin pada kasus ini orang ini adrenalinnya tinggi, kortisolnya tinggi, banyak stres, banyak pikiran, serotoninnya rendah. Serotoninnya rendah itu biasanya karena merasa tidak dihargai, tidak mendapat posisi yang pas gitu, akhirnya stres, banyak pikiran.
gitu. Akhirnya gampang melakukan tindakan yang nggak masuk akal. Terus dopamin, dopamin itu sistem reward yang diperkuat ya. Jadi kalau kalau marah itu karena ada sesuatu yang di-achieve, yang marah, teriak, memukul, meludahin orang, ada rasa puas. Nah, itu dari dopamin. Jadi sebenarnya, selain prefrontal cortex itu juga ada gangguan di neurotransmitternya atau di hormonalnya. Jadi gimana dong supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Nomor satu, kita harus melatih prefrontal cortex kita, ya. Satu, meditasi, bisa mindfulness, zikir 10 menit per hari, itu memperkuat koneksi ke amigdala supaya kontrolnya makin kuat. Jadi ada jeda antara trigger dengan respon. Nah, pada orang tadi, itu ada trigger, merasa tersinggung, responnya langsung seketika, tidak ada jeda. Padahal menurut, penelitian yang terbaru, ketika kita ke-trigger, emosi itu naik, itu 90 detik. 90 detik tadi neurotransmitter naik, dopamin, adrenalin, ya kortisol naik semua. Itu akhirnya menyebabkan dorongan untuk bertindak atau impuls. 90 detik aja, tapi setelah itu dia akan turun sendiri. Tapi ketika kita sebelum kejadian sudah sering melatih kemarahan, terus sudah membayangkan, "Oh, saya kalau ada yang menyinggung saya ludahin." Atau kalau ada yang, nyebelin saya pukul. Anda sudah melatih-latih dalam pikiran atau melakukan simulasi sebelumnya, itu akan lebih mudah keluar, itu nomor satu. Nah, simulasi itu terjadi karena tadi prefrontal cortex, bukan dari amigdala, simulasi-simulasi tadi. Jadi kalau Anda sering, membiarkan prefrontal cortex itu tidak terlatih, dia akan mensimulasikan hal-hal yang seperti tadi gitu, "Oh, kalau ada orang ini saya harus marah, saya ludahin, saya pukul," atau apa. Nah, kemudian prefrontal cortex yang tidak dilatih tadi akan jalan ke mana-mana, memikirkan hal-hal yang, simulasi tadi, dan prefrontal cortex itu juga fungsinya sebagai rem buat amigdala. Jadi impuls itu harusnya 90 detik hilang, ditambahin cerita dari prefrontal cortex yang tidak dilatih, tambahin cerita jadi panjang, marahnya bisa berjam-jam, bertahun-tahun, ya. Terus amigdalanya juga nggak ada yang ngerem karena prefrontal cortex-nya tidak dilatih. Cara melatihnya dengan meditasi, mindfulness, sholat, zikir, menenangkan diri, dan lain-lain. Yang kedua, mengatur hormon. Jadi olahraga yang rutin itu meningkatkan tadi serotonin, merasa ada pencapaian, merasa ada penting, ya. Terus tidur cukup mengurangi kortisol. Jadi, fisik yang bagus, energinya dalam state yang bagus itu menyebabkan prefrontal cortex-nya juga prime atau direktur utamanya jadi mantap gitu, ngambil keputusan bener ya, seger gitu ya. Terus kalau trigger-nya timbul, Anda cuman punya waktu sekitar 90 detik untuk, menahan impuls tadi ya. Begitu 90 detiknya lewat, itu biasanya impulsnya akan menurun. Misalkan Anda disinggung orang, tarik napas ya, misalkan tarik napas 4, tahan di dalam 7, hembuskan 8 hitungan, itu amigdalanya bisa reset. Jadi yang tadi neurotransmitter dan lain-lain itu akan turun. Jadi kemarahan akan turun, impulsnya akan turun, yang mengambil keputusan bukan amigdala, tapi prefrontal cortex, pikiran yang, rasional. Jadi Anda akan bisa mengeluarkan respon yang lebih, eee, berpendidikan, lebih tertata, lebih berpengalaman gitu daripada respon impulsif yang biasanya nanti disesalin. Nah, kalau Anda mau tadi mensimulasikan, itu lebih baik lagi. Jadi mendidik diri. Jadi Anda harus tahu trigger-nya apa. Jangan trigger Anda tersinggung kalau dikatain apa atau disinggung apa. Nah, Anda melatih diri Anda untuk satu, menghindari. Yang kedua, kalau itu terjadi, Anda, respon apa yang Anda lakukan? Namanya melakukan simulasi berulang-ulang. Nah, ternyata dengan 4 cara tadi, melatih prefrontal, mengatur fisik, terus kalau ada kemarahan, latihan napas ya, tarik napas dulu ya. Yang keempat, mensimulasikan supaya nanti kalau terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan. Dengan 4 hal itu aja bisa mengurangi impulsivitas tadi. Tingkat keberhasilan Anda untuk mencegah kemarahan yang irasional itu sampai 50-70%. Itu penelitian tahun 2015. Gitu. Jadi mulai sekarang kita kendalikan otak atau otak akan mengendalikan kita. Kayak tadi yang nggak masuk akal, kita merasa, "Oh, mana mungkin, kok bisa sih orang yang berpendidikan tinggi melakukan tindakan seperti itu?" Bisa aja, kalau tadi hal-hal yang tadi kita sebutkan terjadi. Jadi sebenarnya kemarahan bisa dikendalikan, punya akar neurobiologi, tapi tidak harus jadi
keluar jadi nasib gitu ya, belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari kejadian yang terjadi di sekitar kita, supaya masyarakat juga lebih baik, kemana-mana kita merasa aman gitu ya. Terus mulai hari ini praktek satu teknik ya, pencegahan, dan bagikan ilmu ini ke orang yang menurut Anda perlu untuk belajar juga. Jadi belajar bareng, saya belajar, Anda belajar, dan kita membantu orang lain untuk belajar. Mudah-mudahan kejadian yang seperti itu makin bisa berkurang dan tidak jadi penyesalan buat kita di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ulil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.